Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, saya hormati ustaz-ustazah, saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini alhamdulillah sama-sama duduk di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita waktu yang singkat sambil mendengarkan nasihat-nasihat agama, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang hari ini adalah tujuan hidup seorang muslim. Orang muslim hidupnya penuh dengan ketenangan, mengikuti aturan agama dengan baik. Seorang kalau mengikuti aturan agamanya, dia pasti hidupnya akan tenang, jauh lebih tenang. Di antara tujuan hidup seorang muslim yaitu hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Seorang muslim hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tidak dipandang ibadah itu hanya sholat saja, ngaji saja, tidak. Termasuk bapak ibu kerja, niatkan cari ridha Allah, menafkahi anak istri, itu pun ibadah. Menyingkirkan duri di jalanan, itu pun ibadah. Senyum bapak ibu pada saudaranya, itu pun ibadah. Tabassumuka fi akhika laka shadaqah, termasuk sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi isi hari-hari kita yang kita lalui, isi setiap detik kita bagaimana supaya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita lakukan, kalau itu ada manfaatnya, itu pun ibadah. Senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha melihat, Al-Basir yang Maha melihat. Kita merasa diawasi oleh Allah SWT, dikontrol. Jadi ketika kita mau berbuat maksiat, ingat Allah, Allah Maha melihat. Dikala sepi, dikala rame, Allah melihat kita. Dikala senang, dikala sedih, Allah senantiasa melihat kita. Maka bagaimana caranya mengelola hidup ini menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidur di
tidurnya seorang muslim bisa dianggap ibadah kalau kita mencontoh bagaimana sunnah Nabi SAW. Orang lihat tidur, ya tidur doang, tidak dapat pahala. Tapi orang tidur bisa dapat pahala kalau dia mencontoh bagaimana cara sunnah Nabi SAW. Sebelum tidur, wudhu dulu, dia baca ayat kursi, qul hu falaq bin nas, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca zikir-zikir tidur. Ya, doa sebelum tidur, doa. Ya, niatkan saya niat tidur, nanti malam mau tahajud. Selama tidurnya itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka bagaimana caranya? Setiap aktivitas kita diniatkan untuk supaya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua, tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana memperbanyak amal soleh kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan mati, yang menciptakan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi di antara kita bagaimana caranya beramal? Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau urusan akhirat, ya, lihatlah ke atas. Teman saya rajin sholat, rajin ibadah, saya harus bisa. Teman saya sudah haji, saya harus bisa haji. Jadi kalau urusan akhirat, lihat ke atas, supaya semangat, timbul semangat untuk ibadah kepada Allah SWT. Boleh ngiri, Pak? Ngiri. Iri yang pertama, lihat teman kita, dia punya harta banyak tapi sedekah terus, dermawan orangnya, disedekahkan untuk kebaikan, pembangunan masjid, pesantren, santunan anak yatim, menolong orang yang susah. Boleh ngiri, Pak? Ya, orang yang banyak harta sedekahnya rajin. Yang kedua, orang yang berilmu, dia mengajarkan Quran, ya, belajar Quran, mengajarkan Quran, baca Quran terus tanpa capek, merasa lihatnya nggak capek. Nah, itu iri. Yang seperti itu iri boleh. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi kalau hal dunia, lihatlah ke bawah. Teman kita punya motor, jangan lihat ke atas. Kita baru punya sepeda. Tetangga kita beli mobil baru, wah kita sakit hati. Tetangga kita beli rumah baru, kita yang sakit hati. Kalau hal dunia, melihatnya ke atas, sakit terus, Pak, gak bakalan tenang. Maka kalau hal dunia, lihatnya ke bawah. Teman kita beli mobil, alhamdulillah saya punya motor, masih bisa jalan. Teman kita beli mobil baru, alhamdulillah punya mobil lama, masih jalan. Teman kita beli rumah baru, alhamdulillah rumah ini juga masih bisa layak dipakai. Jadi untuk hal-hal dunia, lihatlah ke bawah, supaya kita tidak ngoyo, tidak kurang terus. Namanya orang bakal kurang terus, tidak akan puas sebelum ajal menjemput. Andai orang diberikan harta sebanyak-banyaknya, andai orang diberikan gunung emas, maka dia akan mencari gunung emas yang lain. Artinya apa? Kurang dan kurang. Maka bersyukur itu cara kita supaya tidak kurang terus, tidak merasa kurang. Kemudian yang ketiga, tujuan seorang muslim itu adalah bagaimana hidup
di dunia dan akhirat bahagia. Dunia dan akhirat bahagia. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sabu jagat ya. Jadi minta doa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Makanya sabu jagat dunia akhirat minta dibereskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tinggalkan dunia ini. Dunia pun ada kenikmatannya, maka dinikmati, tapi jangan lupakan kehidupan di akhirat. Karena kita harus punya bekal dunia, juga punya bekal akhirat. Karena bekal akhirat harus lebih banyak, karena lebih panjang. Dunia yang sementara paling 60 sampai 70 tahun pun itu banyak bekalnya. Orang kalau mau pulang kampung misalnya pasti bawa bekal. Gak bawa bekal ya gak berani, nekat namanya ya. Ini yang deket aja pulang kampung ya, ke Sumatera atau Kalimantan atau ke Jawa lah, Jawa Tengah, Jawa Timur pun harus bekal. Apalagi nanti kita akan kembali ke akhirat yang abada, yang selama-lamanya. Itu butuh bekal yang banyak. Di antara bekalnya adalah amal soleh. Ini yang perlu kita perhatikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kama thali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahum musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwanun wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan berbenggah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dunia sementara, tapi kesenangannya luar biasa, yang bisa melalaikan kita terhadap tujuan yang utama, yaitu akhirat. Umur kita yang semakin nambah ibaratnya adalah semakin berkurang. Hakikatnya adalah semakin berkurang. Bertambahnya umur artinya mendekati kematian senantiasa. Bagaikan orang di hutan, dia dikejar oleh singa, dia lari ke hutan, ternyata kecebur sumur tua ya, dia jatuh, ternyata ada ranting yang melintang di dalam sumur, dia pegangan. Di bawah sumur itu ada ular besar yang siap memangsa. Yang pegangan, ranting yang dipegang, ternyata sebelah kanannya ada tikus putih, sebelah kiri ada tikus hitam yang selalu menggerogoti rantingnya. Mau ke atas ada singa, mau ke bawah ada ular. Pegangan ranting, kanan kirinya ada tikus putih dan tikus hitam yang selalu menggigit. Artinya apa? Kalaupun kita bertahan di ranting itu, dia akan digerogoti oleh tikus putih dan tikus hitam. Apa artinya? Umur kita akan dikejar terus bertambah, dikejar. Ya, setiap hari dikejar, semakin habis. Ada tikus putih, tikus hitam. Makna tikus putih itu adalah siang hari, makna tikus hitam itu adalah malam hari. Selalu menggerogoti, habis umur kita. Ya, yang pasti akan
habis dimakan. Ya, kalaupun kita tidak jatuh pegangan, itu pun akan patah rantingnya. Artinya apa? Umur kita selalu berkurang. Nah, oleh karena itu perbanyak amal soleh. Jangan lalai terhadap dunia ini. Ya, terkadang kita lalai dan lalai tujuan hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir tentang akhirat, tapi jangan sampai melupakan dunia. Dunia tetap kita cari, akhirat pun kita persiapkan. Makanya orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian, kemudian mengumpulkan sanggunya, bekalnya untuk bekal di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa azim kama sanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cari kebahagiaan, pahala sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat. Karena bekal kita, sanggup kita untuk kehidupan di akhirat. Kemudian jangan lupakan dunia. Ya, karena dunia ini adalah tempat sanggup kita, mencari sanggup, mencari bekal, menanam. Orang yang menanam kebaikan pasti di akhirat akan panen kebaikan. Orang yang menanam keburukan di dunia, di akhirat pun akan menanam keburukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarrah atom, maka dia, Allah akan membalasnya. Begitu pula sebaliknya, siapa yang menanam keburukan walaupun kecil, maka Allah pun akan membalasnya. Jadi hidup di dunia, semangat hidup di dunia bagaikan akan hidup terus, dan untuk mengingat akhirat kelak kita akan mati besok, supaya kita ingat akhirat. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum yang singkat bermanfaat buat kita semuanya. Sebagai seorang muslim, punya prinsip hidup, punya tujuan hidup yang jelas. Yang pertama adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah untuk beramal sebanyak-banyaknya, ya, fastabiqul khairat. Dan yang ketiga adalah jangan melupakan dunia. Dunia ini tempat menanam, tempat mengumpulkan bekal kita untuk akhirat nanti. Doa kita semuanya seperti setiap habis salat kita mendoakan doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.